Tahukah para sobat, ternyata ada sebuah film dari Tiongkok yang pemerannya ini adalah pembunuh berantai di dunia nyata. Bahkan dogi yang digunakan, pakannya ini berasal dari daging manusia. Bagaimana kisahnya? Bersama saya Andri Wijaya. So, welcome to my channel. Cheng Peng atau gampangnya kita panggil Aceng. Aceng ini adalah seorang pembunuh berantai yang berasal dari Tiongkok. Sekaligus ia ini adalah peternak dogi. Ia ini membunuh kurang lebih 6 orang dari tahun 1988 hingga 1995. Dalam aksinya ini, Aceng ini akan dibantu oleh 2 orang rekannya yang akan kita bahas ke depan nanti. Yang paling terkenal dari kasusnya si Aceng ini adalah Aceng memberikan pakan untuk dogi-doginya ini dengan daging para korbannya. Bahkan salah satu doginya ini bermain di film An Old Man and His Dog yang disutradari oleh sutradara terkenal bernama Shinji. Bahkan Aceng sendiri bermain di film tersebut sebagai pemeran pengganti untuk aktor utamanya. Sebelum lebih jauh, kita akan bahas dulu nih, siapa sih Aceng ini? Aceng ini lahir pada tahun 1962 di sebuah daerah bernama Yinchuan. Dari kecil, Aceng ini tidak pernah merasakan apa itu kesusahan, apa itu token berbunyi. Aceng ini lahir dari orang tua yang backgroundnya ini seorang kader atau politisi. Nah, cuman bedanya Aceng ini keluar dari sekolah setelah dia di DO karena seringkali membuli bahkan memukul gurunya sendiri. Tetapi itu tidak menjadi hal bagi Aceng dikarenakan Aceng masih dapat bekerja di sebuah instansi kehutanan bernama Kehutanan Linke dikarenakan power of circle orang tuanya. Wow. Tetapi dikarenakan gaji yang kecil dan tidak dapat memenuhi kebutuhan si Aceng, Aceng ini memilih mencuri sebuah televisi di instansi tersebut. Dan tertangkaplah si Aceng pada 1982. Sebenarnya orang tua Aceng yang berduit ini bisalah ini. Nih Pak, duit sedikit Pak untuk kau bebasin aku kan. Nah, cuman orang tuanya ini masih berotak. Dia tidak mau Aceng ini dengan uangnya bebas begitu saja. Jadi Aceng ini dipenjara lah ceritanya selama 2 tahun biar ia merasakan dinginnya penjara. Setelah bebas, Aceng ini masih dapat bekerja di instansi tersebut. Dan orang tuanya ini bahkan sudah menjodohkan Aceng dengan wanita 1 tahun yang lebih tua dari dirinya. Nah, apa tidak senang? Keluar dari penjara tiba-tiba dapat bini, ya kan? Nah, orang tua si Aceng ini berharap nih supaya setelah pernikahannya dengan wanita, jadi Aceng ini memiliki tanggung jawab, Aceng ini dapat berubah. Tetapi nyatanya di kemudian hari Aceng ini makin hancur, sehancur-hancurnya. Ketika Aceng melakukan perjalanan 3 hari menuju Lanzhou, nama daerah Lanzhou, menggunakan kereta api, Aceng ini bertemulah seorang gadis cantik yang kita sebut saja Madame Hu, berusia 24 tahun. Guys, pandangan pertama Aceng melihat wanita ini, dia ini ceritanya tertarik. Akhirnya di akhir perjalanan, ia memberikan nomor telepon lah, PDKT. Dengan faktanya bahwa istri si Aceng ini jarang sekali berada di rumah. Nah, kesempatan si Aceng ini membawa Madame Hu ke rumahnya dan menghabiskan waktu semalaman dengan Madame Hu. Guys, asik. Keesokan paginya Aceng ini takut nih kalau istrinya ini bakal pulang. Jadi ia cepat-cepatlah suruh Madame Hu ini untuk pergi. Tetapi Madame Hu ini malah bertele-tele, tidak mau pergi. Apa sih yang kau cemaskan, Ceng? Pada saat itu Aceng ini kesal nih karena ketele-telean si Madame Hu. Dengan mengambil kunci pipa, ia memukul belakang kepala Madame Hu yang menewaskan Madame Hu seketika. Aceng ini lalu melepaskan semua yang dipakai oleh Madame Hu ya, dan membawanya ke kamar mandi. Dengan parang ia membuat tubuh Madame Hu ini menjadi potongan-potongan Lego.
Pakaian Madam Hu ini dibakar, sedangkan potongan-potongan Lego tersebut dibawa ke belakang halaman rumah lalu dikubur sama si Aceng. Setelah kejadian tersebut, Aceng nih mulai berpikir nih, kalau aku ternak dogi ini kayaknya enak nih kan. Nah, mulailah diternaknya dogi di pekarangan rumah tersebut, dibelinya pagar, dibuatnya petakan tersebut di halaman rumah, dan dipeliharalah dogi ini kurang lebih 20-30 dogi. Sudah tahu gaji kecil, masih juga nak pelihara dogi. Banyak pula. Nah, kan? Jadi Aceng ini kebentur nih dengan kasih makan sama perawatan dogi-doginya ini. Aceng ini mulai berpikir macam mana supaya dia mendapatkan uang secara instan. Bukan jadi babi ngepet ya Acengnya ya. Babi gitu? Nah, jadi dia ini mulai nih membentuk sebuah organisasi kecil yang tugasnya ini merampok tempat usaha atau menipulah, dengan intinya biar dapat duit cepat. Jadi langkah awalnya Aceng ini harus merekrut orang, ya kan? Tidak mungkinlah dia merampok sendiri kan. Mulai nih direkrut sepupunya sendiri bernama Sao Xiaodun, atau kita panggil Asyong. Nah, Asyong ini kerjanya sama si Aceng di instansi Linke. Asyong sudah dapat, tinggal senpi lagi. Tidak mungkinlah perampok dengan modal bacot. Mana mau orang kasih duit kan? Aceng yakin nih kalau tanggal 18 Oktober anak perusahaan mereka baru saja mengorder sebuah barang yang berisikan senpi. Dan betul saja, itu isinya senpi. Aceng dan Asyong ini mencuri 8 buah senpi dan dibawanya ke rumah si Aceng. 2 senpi ini dipotong poros dan larasnya agar gampang dibawa. Sedangkan 6 senpinya lagi disembunyikan di atas atap rumah si Aceng. Untuk latihan menembak, Aceng dan si Asyong ini berlatih menembak dengan bebek atau ayam lah. Setelah kena tembakan, bangkai hewan tersebut kan bisa dikasih makan untuk si dogi-doginya ini. Selama berbulan-bulan ini mereka melakukan pencurian kecil-kecilan lah, makanan, perabotan, tanaman, bahkan ya sebagian uang lah. Ceritanya Aceng ini berniat nih menambah 1 orang personelnya lagi. Jadi pada Desember 1990 ketemulah si Aceng ini dengan seorang pria bernama Yu Dawei, seorang karyawan perdagangan di daerah Yinchuan. Jadi si Dawei ini curhatlah ke Aceng kalau bosnya ini bernama Tuan Li ini menahan uangnya dalam jumlah besar. Nah, kebetulan nih si Aceng ini berniat untuk merekrutnya, jadi mulai nih diambil hati si Dawei ini dengan mengatakan, "Kau tenang, nanti masalah Tuan Li, masalah uang kau, yang beresin. Oke, kau terima beres deh." Rencana mereka saat ini adalah mencari mobil agar lebih mudah mobilitasnya. Tak mungkinlah merampok dengan jalan kaki kan, lo akan gembuk warga. Nice. Jadi pada tanggal 22 Desember 1990, Aceng dan Asyong ini pergi ke sebuah stasiun kereta api dengan membawa senpi. Mereka berniat mencari orang random yang akan mengantar mereka ke kantor Tuan Li. Mereka akan menembak orang tersebut dan mengambil mobilnya. Ceritanya begitu. Akhirnya mereka ini menemukan seorang pria yang mau mengantarkan mereka dengan mobil minivan berwarna putih. Dalam perjalanan, ketika mendapatkan tempat yang sepi ya, jalur sepi, Aceng ini mengatakan kepada supir yang kita sebut saja Mr. Yang. Mr. Yang, tolong kau tepi dulu. Aku kebelet kencing. Nak, kencing bentar, oke? Tapi Mr. Yang ini berkata kepada Aceng, "Kagak le, tahan le. Kita kencing di ini, di WC umum, tempat ramai, jadi lebih aman." Merasa rencananya gagal, jadi Asyong ini kedip-kedip mata ke Aceng nih kan, mengisyaratkan supaya Aceng ini dengan senpinya menembak kepala si Mr. Yang. Tetapi dikarenakan si Asyong ini gugup, tidak pernah nembak orang, meleset kena pintu sebelah kiri, pintu depan kiri, ledak suara keras kan. Mr. Yang ini berhenti,
keluar, ngecek nih, jangan-jangan ban aku meletus sebelah kiri. Setelah dicek, ternyata ada sebuah lubang bekas peluru. Aceng nih langsung berteriak kepada Mr. Yang, Mr. Yang, masuk cepat, ada orang tuh yang nembak kita, cepat-cepat masuk. Masuklah Mr. Yang kan, karena panik takut kan, kira ditembak orang kan, langsung masuk. Aceng nih berkata, sudah Mr. Yang, balik begitu ke rumahku, minum teh gitu, oke? Oke, jadi Mr. Yang baliklah ke rumah Aceng. Setelah sampai di rumah si Aceng, baru masuk rumah Aceng, Aceng sudah bidik. Tewaslah seketika Mr. Yang. Oke, diseretnya Mr. Yang ini ke pojokan rumah, ditutupnya pakai terpal. Oke, sudah. Oke, saatnya mereka berdua ini menggunakan kendaraan Mr. Yang, minivan berwarna putih untuk rumah Dawei. Ceritanya nih mereka mau jemput Dawei, bersama-sama kita ke rumah Wan Li. Oke, nyetir kan mereka kan, sampai rumah Dawei. Ternyata Dawei tidak ada Dawei di situ kan. Baliklah mereka lagi ke rumah Aceng untuk mengurus mayat si Mr. Yang ini. Pakaian Mr. Yang pas, bakar. Tubuh Mr. Yang diseret pakai parang, jadi Lego. Tubuh Mr. Yang ini sudah jadi Lego, kasih makan untuk para dogi. Nah, sebagian tubuh Mr. Yang ini rencananya mau dikubur di sebuah tempat terpencil bernama Siso. Nah, cuman dikarenakan takut ketahuan, ya kan, akhirnya dikuburlah di belakang rumah si Aceng. Oke, kendaraan Mr. Yang ini akhirnya dibawa ke sebuah parkiran dan dibiarkan saja. Mungkin karena takut ketahuan kali ya, kalau itu punya Mr. Yang kan, tiba-tiba Mr. Yang datang, lagi dicari polisi. Ini ditinggalkanlah di sebuah parkiran. Pada tanggal 8 Januari 1991, Dawei ini ya ke rumah si Aceng. Ceritanya nih, Dawei ini mau nagih nih. Kau katanya nak ke rumah Tuan Li, nak nagih duit aku kan? Kok kau udah tepati janji? Nah, jadi akhirnya oke lah, kita tepati janji. Oke. Dawei, Aceng, Asyong pergilah ke sebuah tempat, dapat nih sebuah taksi berwarna hitam yang dikemudikan oleh Mr. Zhang. Kita sebut saja Mr. Zhang. Setelah melewati sebuah peternakan dan Aceng ini memantau situasi, sepi nih kan, mantap nih kan. Mr. Zhang, tolong tepi bentar Mr. Zhang. Dengan kedipan mata, Siong, lajukan. Siong ini tembak kan. Nah, datangnya si Mr. Zhang ini tiba-tiba ngerem mendadak, mengakibatkan tembakan tersebut, boom, kena kaca depan. Wah, pecah kan kaca depan tuh kan. Terkejutlah Mr. Zhang nih kan. Karena Mr. Zhang ini takut kan, mati aku. Kaburlah sekuat tenaga Mr. Zhang tuh kan. Tapi Aceng ini dengan tembakannya membuat Mr. Zhang nih berhenti. Oke, aku menyerah. Tolong jangan bunuh aku, kalau mau ambil mobil ambillah. Oke, sebagai anggota baru, Aceng ini menyerahkan senapannya ini kepada si Dawei. Eksekusi wei. Biar tidak ada saksi mata. Kalau ada saksi mata, saru gitu. Cuman si Dawei ini karena belum pernah menyentuh tembakan atau membunuh orang, Dawei ini takut nih, lah, aku kasihlah si Aceng lagi. Aceng, tewas si Mr. Zhang. Setelah tewas, ya kan, Mr. Zhang, si Aceng ini keluarilah sebuah pisau. Oke lah, kalau kau tidak mau nembak, ya minimal kau bantulah nih, pisau nih. Tolong buat Mr. Zhang ini menjadi sebuah Lego. Ketar-ketir lah si Dawei ini kan. Aduh, aku udah bisa lah. Aku takut darah. Oke. Kau ini bisa apa lah kau nih. Mulailah si Aceng sama si Asyong ini kan mulai membuat potongan-potongan tubuh Mr. Zhang ini menjadi Lego. Setelah itu dimasukkanlah ke dalam bagasi. Dan akhirnya mereka bertiga ini melanjutkan perjalanan untuk ke kantor Wan Li.
dalam perjalanan, Dawe ini pikir, gila kawan aku kayak gini nih, saro aku. Kayaknya, ngeri juga lah kalau aku bawa ke tempat Tuan Lini kan. Udah lah. Jadi si Dawe ini beralasan kepada mereka berdua, Asyong dan Aceng nih, kayaknya kalau kita ke kantor kayaknya Tuan Lini datik lah, kayaknya kemarin tak menonton tadi nih kan. Jadi setelah itu mereka memutuskan untuk kembali ke rumah si Aceng. Tapi setelah kembali si Aceng nih mengancam Dawe, weh, kau jangan ngomong sama siapa-siapa tentang kasus Mr. Zhang ini ya. Kalau kau ngato-ngatoi nyebarkan isu kemana-mana. Oke, weh, siap bos. Untuk mayatnya si Mr. Zhang ini, mereka menguburnya di sebuah daerah terpencil bernama Siso, guys. Kubur nih, kubur kan, sudah kubur. Dalam perjalanan pulang ke rumah Aceng, baru setengah perjalanan nih. Kayaknya kita salah lah ngubur mayat Mr. Zhang di situ tuh. Kayaknya enak lah kalau mayat tuh jadi pakan guguk aku di rumah. Balik lagi lah mereka ke situ kan, kali lagi tuh ambil lagi, taruh bagasi, balik lagi ke rumah si Aceng sama si Mr. Zhang ini. Ujung-ujungnya sisa tubuh atau tulang belulangnya yang Mr. Zhang ini ya dikubur lagi di belakang rumah si Aceng. Karena mayat sudah menumpuk di belakang rumah si Aceng, Aceng ini akhirnya setelah ngecor bela belakang rumah tuh kan, tutupi lah pakai semen biar ada ketahuan kan. Sedangkan mobil taksinya Mr. Zhang ini ya dibiarkanlah diparkir di sebuah pemandian umum untuk menghindari kejaran polisi lah. Sedangkan Dawe tiba-tiba saja menjauh dari Aceng dan Asyong. Takut lah, siapa yang tidak takut, ya kan? Nah, Aceng yakin nih kalau si Dawe ini tidak berani membocorkan rahasia ini kepada siapapun.